Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Imelia dari Angkatan 2024 kelas Indralaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana proses belajar dimulai dari suatu masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipecahkan oleh siswa melalui diskusi dan membentuk kelompok. Model pembelajaran problem-based learning ini di dalamnya melibatkan sasaran didik untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Adapun latar belakang model pembelajaran ini diawali dari pendidikan modern yang menuntut peserta didik tidak hanya mampu menghafal konsep, tapi juga harus mencari tahu bagaimana memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah tentu dibutuhkan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa secara langsung dalam proses berpikir dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan nyata yang ada di sekitarnya. Adapun contoh penerapan dalam kelas dengan model pembelajaran problem-based learning. Contoh penerapan langsung di dalam kelas di mana guru di sini memberikan masalah kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Yang pertama dimulai dengan guru memberi pembelajaran dengan memperlihatkan berita video tentang kenaikan harga beras, cabai atau minyak goreng yang menjelang hari besar seperti Ramadan ataupun Lebaran, guna untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kesadaran bahwa ekonomi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Setelah itu, guru membagi kelompok kepada siswa-siswa untuk berdiskusi. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dimintai menuliskan apa saja masalah yang muncul dari fenomena tersebut, mengidentifikasi siapa pihak-pihak yang terlibat, konsumen, produsen, atau pemerintah, menentukan fokus permasalahan yang akan mereka selesaikan. Kemudian, siswa melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi. Siswa melakukan penyelidikan dengan cara mencari berita terbaru dan dari data internet, misalnya BPS, media ekonomi, situs resmi pemerintah, ataupun bisa dengan melakukan wawancara ringan dengan pedagang, pasar, atau orang tua. Selain itu, juga bisa melalui baca buku teks atau sumber belajar lainnya tentang hukum permintaan dan penawaran. Yang terakhir, kelompok menyusun laporan hasil diskusi melalui poster atau presentasi laporan untuk menyajikan hasil karya yang telah diselesaikan. Langkah terakhir ini, guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil kerja kelompok yang telah siswa simpulkan, konsep utama dan keterampilan yang diperolehnya. Di dalam model pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam model pembelajaran ini memiliki kelebihan yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Siswa dilatih untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi akar penyebab dan mencari solusi yang logis. Mereka tidak hanya menghafal teori, tapi menggunakan teori untuk memecahkan masalah nyata. Yang kedua, mendorong kemandirian dan tanggung jawab belajar, karena siswa dituntut untuk menyelidiki, mencari data, dan mempresentasikan hasilnya. Yang ketiga, melatih kerjasama tim dan komunikasi dalam pembelajaran. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah. Ini mengembangkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan kolaborasi. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa, didorong untuk berpikir di dalam kebiasaan yang menemukan solusi yang tidak hanya benar, tapi juga kreatif dan aplikatif. Selain kelebihan, tentu setiap model pembelajaran itu juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama, membutuhkan waktu yang lama, proses identifikasi masalah, pencarian data, diskusi kelompok, hingga presentasi dan preleksi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jika waktu pembelajaran terbatas, misalnya hanya 1-2 jam pembelajaran, seringkali pembelajaran tidak bisa selesai optimal dalam satu pertemuan. Selain itu, siswa pasif bisa tertinggal pembelajaran karena sangat bergantung pada inisiatif dan keaktifan siswa. Siswa yang belum terbiasa aktif dan kurang percaya diri atau kurang mandiri cenderung tidak berkontribusi banyak dalam kelompok, sehingga belajar mereka tidak maksimal.
Yang ketiga, tidak semua materi cocok dijadikan dengan model pembelajaran ini. Materi yang bersifat hafalan atau teknis langsung, misalnya seperti rumus, definisi, hukum ekonomi, kurang cocok dijadikan pembelajaran problem-based learning. Yang keempat, sulit menilai secara individu karena sebagian besar kegiatan ini dilakukan dalam kelompok. Penilaian individu siswa pun bisa tertutup. Setelah mengetahui latar belakang, pengertian, dan penerapan, kelebihan dan kekurangan, tentu kita juga memiliki kesimpulan. Problem-based learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang dimulai dari masalah nyata untuk melatih siswa berpikir kritis, mandiri, dan kolaboratif. Model ini menjadikan siswa aktif dalam mencari solusi dan memahami materi secara mendalam. Model pembelajaran ini membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk kehidupan yang nyata dan masa depan. Sekian, itu saja model pembelajaran yang dapat saya jelaskan.